Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Andrea Terokeluhu. Oke, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pengertian. Kedua, manfaat. Ketiga, sejarah. Keempat, jenis-jenis multimedia. Kelima, fungsi. Keenam, komponen dan elemen. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi banyak, sedangkan media artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Jadi, pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri dari lebih dari satu elemen atau banyak. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar, diam, dan bergerak, animasi, audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Kedua, sejarah. Sebenarnya, istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media. Di antaranya seni drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi, seperti Gutenberg dan Caxton yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Matt Brady mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar tahun 1862. Lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh John Logie Baird dan Lumiere bersaudara. Revolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah yang lebih serius. Apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1960-an. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan beberapa macam media dengan satu perangkat. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan wilayah pengguna tak terbatas. Dan hingga kini masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti yang lebih mutakhir. Kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu fungsi. Fungsi multimedia. Yang pertama, sarana pendidikan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memungkinkan perkembangan zaman. Dengan menggunakan multimedia, guru dapat mengajarkan murid-muridnya cara menggunakan multimedia dalam dunia pendidikan. Yang kedua, sebagai sarana pembagi informasi. Multimedia juga dapat sebagai pemberi informasi yang lebih detail, bahkan lebih menarik dan mudah dimengerti. Selain itu juga, informasi yang disampaikan lewat multimedia lebih singkat, karena banyak cara dalam multimedia untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Pada bagian ini pun multimedia selalu memiliki kesan hiburan dalam penggunaannya. Karena dalam segi visualisasi, multimedia dapat membuat audiensnya nyaman. Yang keempat, sebagai pengetahuan. Pengetahuan tentang multimedia mulai dari teori yang prakteknya dapatkan di ruang lingkup universitas. Multimedia sebagai pengetahuan yang mengikuti perkembangan zaman. Dapat dipastikan bahwa bidang ini tidak akan redup jika teknologi tidak hilang. Selanjutnya berfungsi sebagai dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperjelas informasi atau materi yang disampaikan. Yang kedua, dapat membangkitkan motivasi untuk lebih memahami isi dari materi yang disampaikan. Yang ketiga, dapat memudahkan untuk fokus dan memahami isi dari materi yang disampaikan. Keempat, dapat mengulang kembali materi yang disampaikan. Kelima, dapat membangkitkan rasa keingintahuan seorang terhadap
informasi atau materi yang disampaikan. Dan yang terakhir dapat membangkitkan respon dalam mempelajari isi dari materi yang disampaikan. Kita masuk pada pokok bahasan yang keempat, yaitu manfaat. Manfaat multimedia. Multimedia kini telah merambah ke segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi digital turut mendukungnya. Kemajuan ini memberikan manfaat yang luar biasa. Multimedia dapat dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan, di antaranya yang pertama, sarana informasi umum. Tersedia perangkat multimedia yang menyebarkan informasi umum tanpa pengunjung harus mendatangi saluran khusus. Yang kedua, media pembelajaran. Multimedia akan menjadi media pembelajaran yang efektif. Dengan sarana multimedia, ilmu dapat disampaikan secara lebih menarik sehingga anak didik mudah mengingatnya. Yang ketiga, memajukan ilmu kesehatan. Kita masuk pada subpokok bahasan yang kelima, yaitu jenis-jenis. Jenis-jenis multimedia. Yang pertama, ada banyak klasifikasi pada multimedia sehingga jenisnya pun menjadi bermacam-macam. Berdasarkan aksesnya, multimedia dibagi menjadi dua jenis, yaitu multimedia online dan offline. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaannya yang membutuhkan jaringan internet. Selanjutnya, jika dilihat dari metode penyajiannya, multimedia dibedakan menjadi 5 jenis. Di antaranya multimedia berbasis kertas atau buku dan majalah, cahaya atau slideshow, dan transparasi. Yang selanjutnya suara atau radio dan tape, gambar bergerak atau televisi, dan digital atau komputer dan ponsel pintar. Selanjutnya, pengelompokan multimedia menggunakan variabel yang cukup bervariasi. Berdasarkan sifat penggunaannya, komunikasi multimedia dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu multimedia interaktif, hiperaktif, dan linear. Berikut penjelasan masing-masing jenis tersebut. Multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan penggunanya dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai dengan keinginan penggunaannya. Multimedia hyperaktif merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif, sehingga penggunaan dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Dan yang terakhir, multimedia linear adalah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif. Artinya, penggunaan hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Kita masuk pada subpokok bahasan yang terakhir, yaitu komponen-komponen dan elemen-elemen. Komponen-komponen dan elemen multimedia. Multimedia menggabungkan berbagai jenis komponen di dalamnya. Komponen tersebut dibagi menjadi dua jenis berdasarkan prosesnya, yaitu komponen penyusun dan komponen pengoperasian. Berikut ini uraian singkat tentang komponen-komponen tersebut. Yang pertama, komponen penyusun. Komponen penyusun multimedia, elemen-elemen yang biasa digunakan dalam pembuatan sajian multimedia. Di antaranya teks, grafik, suara, foto, gambar, dan gambar bergerak, serta animasi. Kedua, komponen pengoperasian. Komponen pengoperasian merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memutar, dan menampilkan karya multimedia. Di antaranya komputer, software, layar multimedia, speaker, jaringan internet, cakram CD, DVD, dan sebagainya. Elemen-elemen multimedia terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, video. Yang pertama, teks. Teks sendiri merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam penyampaian informasi. Penggunaan teks misalnya digunakan pada judul menu, menu-menu, dan tombol. Teks dibagi menjadi dua tipe, yaitu serif dan sans serif. Yang kedua, gambar. Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Gambar sangat berguna untuk menyampaikan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata.
Gambar yang dihasilkan oleh komputer terbagi menjadi dua, yaitu bitmaps. Bitmaps yaitu gambar yang terdiri dari titik-titik kecil yang membentuk sebuah gambar. Kedua, vector draw. Vector draw yaitu gambar yang dihasilkan dari koordinat Kartesian yang biasanya menghasilkan bentuk garis, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Ketiga, suara. Suara merupakan komponen yang paling mengena oleh pasca indera manusia. Suara dapat memberikan kesenangan seperti dalam mendengarkan musik atau dapat memberikan suasana yang dapat mengubah mood seseorang. Keempat, animasi. Animasi merupakan komponen multimedia yang dapat membentuk sesuatu gambar atau tulisan terlihat lebih hidup dengan menampilkan potongan-potongan gambar yang berganti-ganti secara cepat. Selain itu, animasi juga dapat membuat slide presentasi menjadi lebih menarik. Contoh animasi seperti panning, fade in, fade out, zoom in, zoom out, dan sebagainya. Kelima, video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar dan bergerak dengan sangat cepat secara berurutan. Video merupakan komponen paling menarik dalam multimedia, dan video juga memiliki kekuatan untuk membawa penggunaan komputer lebih dekat ke kehidupan nyata. Dengan menambahkan komponen video di dalam proyek, dapat menyampaikan pesan yang memperkuat cerita. Selain itu, orang-orang yang melihat video cenderung dapat mengingat lebih dari yang mereka lihat. Kesimpulan, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool, dan koneksi atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.